Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Apa itu Ma'rifatul Rasul? Ma'rifatul Rasul yaitu membincangkan bagaimana mengenal Rasul. Apa saja yang perlu dikenal dari Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Intinya adalah mengenal sosok Rasul yang perlu diteladani. Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Hadis Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000. Dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 163, dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi sekaligus rasul pertama yang diutus oleh Allah. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri atau untuk umat Allah. Nabi juga merupakan pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Selanjutnya, ciri-ciri Rasul. Ciri-ciri Rasul yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah. Yang kedua, memiliki mujizat. Yang ketiga, menyampaikan risalah Allah yang diwahyukan Allah. Yang keempat, mengajarkan tauhid. Dan yang kelima, menetapkan hukum dan segala peraturan yang akan membawa manusia pada kehidupan yang aman, tentram, dan diridhoi oleh Allah. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhid. Manfaat iman kepada rasul yaitu makin sempurna imannya, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, dan memiliki teladan dalam hidupnya. Tugas dan sifat Rasul yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kabar baik dan ancaman kepada umatnya, menerjemahkan pesan-pesan Allah, lalu menjelaskan cara-cara kepada manusia untuk memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan pada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Selanjutnya ada hajatul insan ila Rasul. Seorang Rasul adalah sosok manusia yang dipilih Allah untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Hadirnya Rasul tidak saja membawa manusia kepada fitrah sejatinya agar tidak salah arah, juga menjadi bukti nyata bahwa setiap manusia pasti bisa mengulangi apa-apa yang pernah dicapai oleh Rasul sebagai sesama manusia. Insan fitrah. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan, "Apakah aku ini Rabb kalian?" Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Karena itulah peradaban apapun yang berlaku pada manusia, purba ataupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. Keberadaan Sang Pencipta. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Allah sebagai pencipta atau Rabb
di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya, manusia menerima Allah sebagai Rob. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rob diakui dan diiktiraf oleh manusia, tetapi tidak semuanya yang mengakui Allah sebagai ilah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 83-90. Mengabdi Sang Pencipta. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai Pencipta. Mengakui Pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu." Hidup yang teratur. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Tanpa petunjuk, berarti hidup manusia menjadi tidak teratur dan tanpa arah tujuan. Ia mengikuti hawa nafsunya saja yang tidak jelas kemana pergi. Mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar. Mengikuti panduan Allah menjadi hidup teratur. Manakala tidak mengikuti Allah berarti mengikuti hawa nafsu dan menjadi sesat atau tidak teratur hidupnya. Petunjuk Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirim para Rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31, mengenal Pencipta yang enak. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para Rasul tentang Pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rob kalian adalah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia, Pencipta segala sesuatu. Sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Panduan hidup. Para Rasul tidak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis saja, tetapi mereka menerapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup. Itu kita disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik. Dikatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan karena akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Beribadah yang benar. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah perlu diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai model dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Selanjutnya ada tarif Rasul. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan hal itu dan mempraktekannya umat manusia. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Tanda-tanda kerasulan. Berbagai tanda kenabian Muhammad SAW telah diketahui sejak masa mudanya dengan karakter dan ciri fisik. Sifatnya yang menentang kesyirikan, akhlak baik hingga ciri di bahu disebut menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk menyempurna kitab-kitab sebelumnya yang berisi petunjuk atau pedoman bagi manusia, menjelas dari petunjuk dan pembeda dari yang hak dan batil. Isra dan Miraj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit yang tinggi, dan akhirnya ke Sidratul Muntaha, dan kembali ke tempat tidurnya tanpa merasakan kedinginan.
Perbuatan Rasul. Pertama, perbuatan Jibliyah yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitas sebagai manusia biasa, seperti duduk, berdiri, makan, minum. Kedua, perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi saja dan bukan kewajiban untuk umatnya. Sifat dasar Rasul. 4 sifat Rasul yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Asidik yaitu Rasul selalu benar. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Dan tablik yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Lalu al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Pengertian mukjizat. Secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Mempercayai adanya mukjizat hukumnya wajib karena dimiliki oleh nabi dan rasul. Lantaran mukjizat dari kekuasaan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan rasul juga tak punya hak untuk menunjukkan mukjizat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Ar-Ra'd ayat 38. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang nabi serta rasul. Yang kedua, mukjizat akliyah merupakan mukjizat rasional ataupun masuk akal. Yang ketiga, mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Yang keempat, mukjizat salbiyah adalah membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tak mampu membakar tubuhnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila tadi dalam penjelasan saya ada satu kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.